Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang salah satu penyebab transaksi menjadi diharamkan oleh Allah, yaitu mengandung unsur kezaliman. Dalam bab kezaliman ini ada beberapa kezaliman yang diharamkan oleh Allah yang menyebabkan transaksi menjadi tidak halal. Di antaranya objek akadnya adalah najis. Najis menjadi haram karena mengandung unsur kezaliman, karena najis itu tidak pantas ditukar dengan benda yang berharga. Ketika najis ditukar dengan benda yang berharga yaitu uang, ya, maka ini menjadi transaksi yang haram. Zalim si pemilik najis, dia menzalimi si pembeli karena mengambil sesuatu tanpa imbalan. Ya, pembeli memberikan uang yang baik yang bisa digunakan untuk kebaikan banyak, sedangkan dia memberikan najis. Di sini unsur letak kezalimannya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan sub pokok bahasan yang lainnya, yaitu bangkai. Bangkai adalah salah satu bentuk najis juga. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan darat yang mati tanpa disembelih atau dibunuh dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya, hewan darat. Berarti hewan laut yang boleh yang halal dimakan yaitu ikan, ya. Maka walaupun dia mati tanpa disembelih tidak termasuk bangkai. Ya. Tidak termasuk bangkai dalam pembahasan kita ini yang merupakan najis. Adapun menamakannya dengan bangkai dalam istilah, dalam secara bahasa tidak masalah. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, huwa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Ketika Rasulullah ditanya tentang seorang yang melaut, pergi ke laut, mengarungi laut, Rasulullah ditanya tentang berwudu dari air laut. Kata Rasulullah, air laut, airnya adalah suci, dan bangkai hewan lautnya adalah halal. Ya. Wal hillu maitatuhu. Rasulullah menamakan juga maitah atau bangkai. Tetapi yang kita maksud di sini adalah bangkai hewan darat. Karena bangkai hewan laut, ikan mati, umpamanya Anda melihat ikan mati, Anda tangkap, Anda makan halal, Anda jual halal. Kecuali matinya itu akibat suatu penyakit yang berbahaya, atau matinya sudah mengapung yang lama, sudah membusuk, ya, yang dikhawatirkan akan memberikan efek dampak buruk bagi kesehatan, maka ini hukumnya tidak boleh. Ya. Hukum bangkai hewan yang hidup di darat dan mengalir darahnya saat dipotong bagian tubuhnya. Ya. Apa maksudnya ini? Saat dipotong bagian tubuhnya ada darah yang mengalir. Ya. Kalau hewan itu di dalam tubuhnya tidak ada ketika dipatah kakinya, ya, atau ketika keinjak, tidak mengalir darah, tidak menetes darah, tes. Seperti kita manusia, ada yang luka, darah menetes. Ya. Yang ini hewannya yang kalau terluka tidak ada darah yang menetes. Bukan tidak ada darah sama sekali. Ya. Ini tidak termasuk dalam bangkai yang kita bahas. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika beliau dijelaskan, beliau membahas tentang lalat. Apabila lalat hinggap dalam minuman kalian,
maka celupkanlah. Kalau minumannya panas, tentu lalatnya mati. Kalau mati, tentu menjadi najis. Kalau umpamanya kita katakan najis, tentu menjadi najis. Ngapain pekerjaan buang-buang waktu, buang tenaga, mencelupkan sehingga jadi najis? Mending dari awal buang. Ya, tapi ini menunjukkan bahwa ini tidak najis. Ya. Dan hal ini disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya najis, sebagaimana dinukil dari Ibnu Rushd. Landasan dari ijma ini adalah firman Allah Azza wa Jalla surah Al-Maidah, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Telah diharamkan kepada kalian bangkai. Allah mengharamkan bangkai dan setiap benda yang diharamkan yang benda tersebut tidak memiliki nilai, maka benda tersebut diharamkan karena sifat najisnya. Dan bangkai tidak memiliki nilai apapun. Dengan demikian, bangkai diharamkan karena sifat najisnya. Nabi SAW bersabda, "Ayyuma ihabin dubir faqad tuhur." Seluruh kulit hewan bila disamak niscaya menjadi suci. Hadis riwayat Nasa'i, hadis ini disahihkan Al-Albani. Bila seluruh kulit hewan menjadi suci karena disamak, ini menunjukkan bahwa kulit hewan sebelum disamak adalah najis. Dan kulit yang disamak pastilah kulit hewan yang sudah mati jadi bangkai. Dari hal ini dapat dianalogikan najisnya bagian tubuh bangkai yang lain sebagaimana najisnya kulit bangkai. Ya. Apa saja yang termasuk bangkai? Berikut ini beberapa hewan mati yang termasuk bangkai. Hewan yang mati tanpa diputuskan urat saluran pernapasan dan saluran makanan di lehernya dengan pisau yang tajam. Seperti hewan yang mati karena sakit, tertimpa benda berat, terluka, jatuh dari tempat ketinggian, dipukul, atau yang dimangsa oleh hewan lain. Ya, hewan ini bangkai namanya. Tapi kalau hewan yang matinya dengan disembelih dan diputuskan urat makanan dan pernafasannya dengan membacakan asmaul bismillah, maka ini tidak bangkai. Ini adalah hewan yang suci, boleh dimakan. Allah berfirman, "Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dzakaitum." Diharamkan hewan yang mati tercekik. Mati tercekik itu oksigen tidak mengalir ke seluruh tubuhnya sehingga dia mati. Ya. Masuk dalam ini mati tenggelam. Mati tenggelam itu dia kelelap karena tidak bisa bernapas kekurangan oksigen. Ya. Yang terpukul, mati karena dengan dipukul. Yang jatuh dari ketinggian. Yang ditanduk oleh hewan lain. Dan diterkam hewan yang diterkam oleh hewan yang lain, binatang buas yang lain. Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Ya. Kalau mendapati umpamanya hewan yang diterkam oleh hewan yang lain, sebelum mati Anda masih mendapatkan untuk menyembelihnya, ini hukumnya boleh kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian hewan ternak yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah. Penyembelihnya tidak mengucapkan bismillah. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat tentang hukum hewan ternak yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah dengan sengaja. Ya. Kalau dengan tanpa sengaja, dalam hal ini para ulama membolehkan daging sembelihannya. Tapi dengan sengaja dia tidak membaca bismillah. Mayoritas para ulama yang terdiri dari ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali menghukumi bangkai hewan yang disembelih oleh orang Islam yang sengaja tidak mengucapkan lafaz bismillah saat penyembelihan. Berdasarkan firman Allah, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq." Kata Allah, janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Tidak mengucapkan bismillah saat penyembelihannya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Itu pendapat mayoritas para ulama. Sebagian para ulama yang menganut mazhab Syafi'i menghukumi halal daging hewan yang disembelih tanpa membaca bismillah
mereka berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhabihatul muslimi halal, dzakara ismallahi aw lam yadhkur." Hewan sembelihan orang Islam halal, baik ia menyebut nama Allah ataupun tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Tanggapan, hadis ini tunjukannya untuk menghalalkan hewan yang disembelih oleh seorang muslim yang sengaja tidak baca bismillah, lemah. Dan hadisnya pun lemah, karena ini hadis mursal. Hadis mursal adalah mursalun minhus sahabiyyu saqat. Itu tabi'in menyandarkan Rasulullah berkata begini. Ya. Ini dinamakan dengan hadis mursal. Dengan demikian pendapat mayoritas para ulama dalam hal ini adalah pendapat yang terkuat, yaitu hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah hukumnya adalah najis bila sengaja, ya. Adapun bila tidak disengaja karena kelupaan, hukum asalnya halal insyaallah taala. Kemudian hewan yang disembelih oleh non-muslim, ini juga bangkai. Non-muslim yang tidak menganut agama Islam ada dua kelompok. Non-muslim yang memiliki kitab suci, ya, dari langit, tentunya bukan suci buatan manusia, tapi kitab suci yang turun dari langit. Yahudi dan Nasrani, dan non-muslim yang tidak memiliki kitab samawi, seperti penganut agama selain Islam, Yahudi dan Nasrani, Hindu, Buddha, Shinto, dan lain-lain. Ya. Yang pertama tadi adalah ahlul kitab. Yang kedua, non-ahlul kitab. Bila non-muslim yang tidak memiliki kitab samawi menyembelih hewan, para ulama sepakat bahwa daging sembelihnya termasuk bangkai. Ya. Sepakat para ulama ini bangkai, bisa dilihat dalam Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah jilid 5 halaman 10. Seorang Jepang Shinto, beragama Shinto, dia sembelih hewan seperti ayam, lalu mengundang Anda makan ke rumahnya. Ya, ini najis, tidak boleh Anda makan, karena ini adalah bangkai. Walaupun dia mengucapkan bismillah, karena dia bukan ahli kitab. Non-muslim ahli kitab memiliki kitab samawi, bila menyembelih hewan, para ulama sepakat bahwa hewan sembelihannya halal dimakan oleh orang Islam. Ya. Sekarang non-muslim yang ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani, bila dia menyembelih, para ulama sepakat bahwa hewan sembelihannya halal dimakan oleh orang Islam, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum." Kata Allah, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan, yaitu sembelihan orang-orang yang diberi kitab, itu halal bagimu. Akan tetapi untuk keabsahan sembelihan ahli kitab disyaratkan beberapa hal. Tidak mutlak begitu saja tentunya. Ya. Pertama, Yahudi dan Nasrani tersebut adalah keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hal ini perbedaan pendapat para ulama tentang persyaratan ini. Pendapat pertama, ini adalah mazhab Syafi'i, mereka mengatakan Yahudi dan Nasrani tersebut haruslah keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Maka jika seorang memeluk agama Yahudi atau Nasrani pada dewasa ini, pada hari ini, sedangkan nenek moyang mereka bukan pemeluk Yahudi dan Nasrani pada masa sebelum kerasulan Nabi Muhammad, maka sembelihnya termasuk bangkai menurut pendapat mazhab Syafi'i. Asy-Syirazi berkata, sembelihan Nasrani Bani Taghlib, orang Kristen dari suku Arab, itu tidak halal. Syirazi ulama dari mazhab Syafi'i. Karena Bani Taghlib masuk Kristen setelah masa terjadinya perubahan dalam agama Nasrani, dan tidak dapat dipastikan apakah Bani Taghlib masuk Kristen yang telah diubah oleh para pendetanya atau mereka masuk Kristen yang murni. Maka status mereka sama dengan penganut agama Majusi, yaitu sembelihannya tidak halal.
Ini bisa dirujuk dalam kitab Al-Muhadzab jilid 9 halaman 74. Mereka dalil ini berpegang kepada larangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma agar tidak memakan sembelihan Nasrani Bani Taghlib, yaitu Nasrani yang berasal dari suku Arab. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mayoritas para ulama menghalalkan hewan sembelihan seluruh ahli kitab, sekalipun nenek moyang mereka bukan pemeluk Yahudi atau Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan firman Allah, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, kata Allah. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi teman setia, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Al-Maidah ayat 51. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memasukkan orang yang setia dengan ahli kitab ke dalam golongan ahli kitab. Dengan demikian, orang yang memeluk agama Kristen dewasa ini termasuk golongan ahli kitab karena pasti mereka setia dengan orang-orang ahli kitab. Yang berarti sembelihannya pun menjadi halal. Wallahu alam, pendapat mayoritas ulama dalam hal ini sangat kuat untuk diikuti. Karena dalam ayat dijelaskan kehalalan hewan sembelihan ahli kitab mencakup semua ahli kitab, termasuk ahli kitab dewasa ini, dan pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Imam Az-Zuhri. Syarat yang kedua, hewan yang disembelih ahli kitab hewan yang dihalalkan Islam. Bila ahli kitab menyembelih hewan yang diharamkan dalam agama Islam, seperti mereka menyembelih babi umpamanya, tetap tidak halal. Atau mereka menyembelih anjing, tetap juga tidak halal, karena memang hewannya bukan yang dihalalkan dalam agama Islam. Syarat ketiga, tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah saat penyembelihan. Bila diketahui bahwa mereka menyebut nama Al-Masih, Roh Kudus atau Bunda Maria saat penyembelihan, maka hewan sembelihan mereka termasuk bangkai dan tidak halal dimakan oleh orang Islam. Ya, andai saja seorang Muslim yang menyebut seperti tadi bukan menyebut Bismillah, ya, itu hukumnya, itu hukum sembelihannya jadi bangkai, apalagi ini yang bukan orang Islam. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Innama harrama alaikumul maytata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain nama Allah. Ayat di atas menjelaskan dengan tegas bahwa hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah saat penyembelihannya, maka hewan itu sama dengan bangkai sekalipun yang menyembelihnya seorang Muslim, apalagi non-Muslim. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Zuhri berkata, tidak mengapa memakan sembelihan Nasrani dari suku Arab, dan jika engkau dengar ia membaca selain asma Allah saat menyembelih, janganlah engkau makan sembelihannya. Dan jika engkau tidak mendengarnya menyebut asma Allah, sesungguhnya Allah telah menghalalkan sembelihan mereka bagimu, padahal Allah mengetahui kekafiran mereka. Kemudian yang menjadi permasalahan yang cukup menarik dalam dunia sekarang, hewan yang disembelih dengan cara penyembelihan masa sekarang, hewan modern, ya, seperti penjagalan ayam di tempat pemotongan, ya. Ini saya nukil dari karya ilmiah ditulis oleh Syekh Muhammad Taqi Al-Uthmani. Beliau salah seorang ulama dari Pakistan yang melakukan penelitian ini ke beberapa negara di Amerika, di Eropa, di Kanada, untuk melihat langsung bagaimana cara penyembelihan di tempat penyembelihan mereka. Ya, kemudian hasil penelitian beliau ajukan ke Muktamar OKI, Organisasi Islam, untuk menjelaskan hukum terhadap ayam
hewan yang disembelih dengan cara modern tersebut. Kita lihat sejenak. Di beberapa negara maju di mana kebutuhan akan daging hewan sangat besar, mereka menggunakan peralatan modern untuk menghabisi nyawa hewan yang siap dikonsumsi manusia demi meningkatkan kuantitas pemotongan. Seperti di Kanada, kata beliau, di sebuah tempat penjagalan ayam yang telah disahkan oleh komunitas muslim setempat, semua proses berlangsung secara otomatis. Proses penjagalan ini berlangsung sebagai berikut. Pertama, ayam digantung kakinya. Dengan demikian kepalanya, kaki ke atas, kepala ke bawah, ke tanah. Lalu gantung tersebut bergerak menuju tempat berikutnya. Di tempat ini ayam disiram dengan air dingin dulu. Terkadang air tersebut dialiri muatan listrik. Proses ini bertujuan untuk membersihkan ayam dari kotoran dan membius ayam dengan muatan listrik. Lalu ayam bergerak lagi ke tempat selanjutnya di mana tersedia besi tipis tajam berbentuk bundar sehingga puluhan ayam yang digantung berputar mengitari pisau. Pisaunya bergerak begini, ayam mendekat sehingga puluhan ayam tersebut sekali putar, sekali gerakan itu bisa mati terkena pisau tadi. Kemudian setelah disembelih, ayam digerakkan ke tempat berikutnya, yakni bak besar berisi air hangat yang suhu panasnya kurang dari 100 derajat Celcius. Lalu ayam direndam agar mudah untuk dicabuti bulu-bulunya, lalu prosesnya dilanjutkan untuk siap dipasarkan. Tinjauan syar'i tentang penyembelihan ayam menggunakan alat modern ini. Dari penjelasan tentang cara penyembelihan ayam dengan alat modern di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Penyiraman air yang bermuatan listrik untuk membius ayam memang secara umum tidak menyebabkan kematian terhadap ayam. Akan tetapi bila ayam dalam kondisi sakit, mungkin saja penyiraman air itu menyebabkan kematian ayam sebelum disembelih. Bila hal ini terjadi, jelas bahwa hukum ayam tersebut adalah bangkai. Kemudian hal yang kedua, penyembelihan dengan menggunakan pisau otomatis memungkinkan terjadinya ayam tidak terpotong urat saluran pernapasan dan saluran makanannya, dikarenakan ayam tersebut bergerak menjauh dari pisau otomatis. Lalu kemudian ayam dicelupkan ke dalam air hangat dan mati dalam tempat ini. Hal tersebut berakibat ayam mati karena tenggelam dan bukan karena sembelihan. Dan ayam yang mati karena tenggelam adalah bangkai. Ketiga, saat penyembelihan tidak diucapkan bismillah tentunya. Karena yang menggerakkan alat potong adalah listrik dan bukan manusia. Lalu bagaimana seandainya saat menyalakan kontak mesin pisau yang berputar tadi diucapkan bismillah, dianalogikan dengan menyebut bismillah saat melepas anjing buruan menuju hewan buruan, di mana hewan tersebut bisa menjadi halal sekalipun mati tanpa disembelih. Apakah cara pemotongan ini menjadi halal? Kasus pemotongan dengan mesin tidak bisa dianalogikan dengan hewan buruan, karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara dua hal ini, yaitu ayam-ayam di tempat penjagalan tersebut tidak lagi hewan liar, karena kakinya sudah diikat. Maka penyembelihannya haruslah dengan mengucapkan bismillah oleh orang yang motongnya dan bukan mesin yang motongnya. Sedangkan hewan buruan memang tidak memungkinkan untuk disembelih, maka cukup dengan mengucapkan bismillah saat melepas anjing pemburu. Kemudian apakah cukup sekali ucapan bismillah pada saat menyalakan mesin untuk memotong ribuan hewan? Tentu tidak, karena setiap hewan disembelih merupakan sebuah proses penyembelihan tersendiri yang mengharuskan pelafalan bismillah pada setiap sembelihan. Dengan dua kemungkinan yang telah disebutkan di atas bahwa ayam mati sebelum disembelih dan tidak terwujudnya pengucapan bismillah saat penyembelihan ayam itu, dapat diambil kesimpulan bahwa ayam-ayam tersebut adalah bangkai dan najis. Haram dimakan dan haram dijual, serta keuntungan penjualan ayam dan makanan olahannya seperti chicken nugget, sosis, burger dan lainnya termasuk haram, sekalipun diimpor dari negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama ahli kitab Yahudi dan Nasrani, karena pada dasarnya setiap hewan yang mati adalah bangkai kecuali diyakini hewan itu mati melalui proses yang dibenarkan syariat. Maka jika ragu apakah hewan ini
mati oleh proses yang islami atau tidak, hewan ini termasuk bangkai. Berdasarkan hadis Nabi, apabila engkau memanah hewan buruan, maka ucapkanlah bismillah. Jika engkau dapat hewan tersebut mati, makanlah. Jika hewan tersebut engkau dapat jatuh ke dalam air dan mati, maka janganlah engkau makan, karena engkau tidak tahu apakah hewan tersebut mati akibat tenggelam di air atau mati akibat anak panahmu. Hadis di atas menegaskan bahwa dalam keadaan ragu apakah hewan tersebut mati melalui proses yang dibenarkan syariat atau mati melalui proses yang diharamkan syariat, maka hewan tersebut dianggap haram. Ya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya hewan yang disembelih dengan cara penyembelihan modern di Eropa dan di Kanada tersebut dan di Amerika tersebut, ya, itu hukumnya tidak bisa dihalalkan, hukumnya adalah najis dan haram untuk dikonsumsi. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan penjagalan kambing dan sapi dengan cara modern. Ini saja, semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi tambahan ilmu bagi kita dalam mengarungi kehidupan, karena kita ini hidup di zaman yang tidak bisa tertutup lagi dari bersentuhan dengan peradaban-peradaban lain. Ini saja, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.